Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat, gimana kabarnya? Semoga di pagi hari yang cerah ini selalu sehat, bahagia, dan selalu bertambah iman dan ketakwaannya kepada Allah. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas sedikit nih, bagaimana atau kenapa dimanapun kita harus bersama Al-Quran. Di rumah kita harus bersama Al-Quran, di masjid kita harus bersama Al-Quran, di kantor pun, bahkan di jalan sekalipun, Al-Quran harus selalu bersama kita. Ada 7 alasan paling tidak sahabat, kenapa di jalan sekalipun, kita di mobil, kita di motor, kita sedang jalan kaki, kita di kereta, kita di pesawat, dimanapun kita harus bersama Al-Quran. Ada 7 alasan paling tidak. Nah, alasan pertama, karena setiap tempat yang kita lalui, setiap tempat yang kita berada di manapun itu, maka tempat itu akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Baik itu keburukan ataupun kebaikan. Nanti di hari kiamat, saat di padang mahsyar, semua tempat yang kita berada di situ akan menjadi saksi apapun yang kita lakukan. Ini yang Allah sampaikan, yauma idin tuhaddisu akhbaraha, surat Az-Zalzal ayat 4. Pada hari ini dia akan memberitakan kabar-kabarnya. Nah, maka kalau di jalan kita membaca Al-Quran, kita di jalan murojaah, maka di sepanjang jalan yang kita lalui itu, berapa puluh kilometer atau berapa kilometer yang kita lalui dari jalan itu, setiap jengkal jalan yang kita lalui akan menjadi saksi bahwa kita di atasnya membaca Al-Quran. Nah, yang kedua, kalau kita di jalan membaca Al-Quran ini kan mengurangi dosa dan maksiat di tempat yang kita lalui itu. Biasanya kan di jalan macam-macam ya yang kita lihat. Macam-macam nih yang kita alami biasanya di jalan itu kan. Ada yang buka aurat segala macam. Kalau kita sedang baca Quran, kita pasti akan malu nih. Melihat aurat orang, lihat yang haram. Atau ngumpat misalnya, ada orang motong jalan. Mau ngesen kanan, belok kiri. Mau ngumpat, marah-marah, kaget kita. Nah, tapi kalau kita baca Quran, kita akan terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat yang bisa terjadi di perjalanan. Nah, yang ketiga sahabat, kalau kita baca Al-Quran di jalan ini, maka ini akan juga menjadi syiar buat orang yang ada di sekitar kita. Kita di kereta nih baca Al-Quran, kita di bis nih baca Al-Quran, maka akan membawa suasana di sekitar kita juga menjadi penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Mereka yang mendengarkan di sekitar kita juga akan menjadikan mereka lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Ini akan menjadi syiar dakwah yang nggak langsung tentunya. Nanti mereka akan menjadi lebih mendapatkan keberkahan kebaikan dari Al-Quran. Nah, yang keempat, ini akan menjadi memaksimalkan waktu yang kita lewati. Jadi daripada kita tidur di jalan, daripada kita bengong di jalan, mending kita baca Al-Quran. Jadi waktu kita lebih maksimal dalam kebaikan dan dalam keberkahan. Nah, yang kelima, daripada kita ngobrol di jalan, daripada kita mengatakan hal-hal yang enggak di jalan, mending kita baca Al-Quran. Daripada ngobrol ngawur ngidul sama orang di samping kita atau sama siapa gitu, mending kita baca Al-Quran. Daripada cuma buka HP, kita mending baca Al-Quran. Nah, yang keenam, ini juga akan menjadikan hafalan kita lebih mantap. Karena beda murojaah di masjid, murojaah saat sholat dengan murojaah di jalan ini. Tantangannya lebih besar murojaah di jalan ini. Karena akan ada banyak gangguan dan semuanya kalau kita lewati, nah insya Allah menjadikan hafalan kita lebih mantap, lebih mungkin, lebih lancar nantinya. Nah, yang ketujuh, yang terakhir ini juga akan memicu kita untuk lebih rajin murojaah, lebih setia dengan murojaah. Karena di jalan saja kita baca Al-Quran, maka di rumah saat santai pun kita pasti akan lebih senang lagi membaca Al-Quran, lebih senang lagi murojaah hafalan kita. Demikian sahabat, semoga ini menjadi motivasi, menjadi penyemangat kita untuk selalu murojaah di manapun, termasuk di perjalanan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.